Hmm. Halo teman-teman investor dan trader, kembali lagi di channel Investment Idea atau Ide Investasi. Selamat tahun baru, selamat tahun 2024. Semoga teman-teman bisa semakin cuan. Apalagi kalau mendengar atau menonton video dari channel saya. Saya ingin sharing sedikit mengenai fundamental IMAS dan DILD dan bagaimana entry kita bisa menggunakan technical analysis yang konservatif. Jadi nggak usah yang ribet-ribet. Jadi nggak harus selalu kita sok-sok mau menghitung fundamental, tetapi sebenarnya kita bisa memanfaatkan momentum dari technical analysis. Tonton sampai habis ya, karena nanti saya juga akan memberikan estimasi target price-nya masing-masing. Jangan lupa like, komen, share videonya, dan subscribe channelnya. Oke, seperti biasa, disclaimer informasi oleh ide investasi, saya mempunyai posisi pada saham IMAS dan DLD, dan saya tidak terafiliasi oleh emiten atau sekuritas manapun. Saya menyajikan data publik yang juga dapat diakses halayak umum melalui situs emiten masing-masing, di mana video ini adalah sifatnya edukasi berbasis data dan bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual. Metodologi yang saya pakai di dalam video ini adalah saya memakai pendekatan nomor 5 dan 6, yaitu saya akan mencoba memakai company performance dengan pendekatan EBITDA dan EV. Juga saya biasanya nanti akan menggunakan ini ya, kalau pendekatannya saya akan ngelihat financial statement apa ya, dari segi pendapatan dan profit. Apalagi karena sekarang kan sudah mulai sudah mulai masuk ke full year 2023 report. Kemudian untuk technical analisisnya yang seperti saya bilang, saya hanya akan memakai konservatif technical analysis yaitu MACD dan moving average. Targetnya kita akan memakai Fibonacci target. Oke, mari kita mulai. Saya akan ngebahas dulu dengan IMAS ya. Ya, kemarin kan kita tahu di awal tahun 2023 kemarin itu IMAS itu melaju kencang karena eh, mereka berhasil mendapatkan brand Mercy sebagai produk penjualan mereka. Tetapi itu adalah kalau teman-teman paham kenapa bisa naik tinggi, karena itu menaikkan brand equity. Brand equity itu adalah menaikkan image. Tetapi mari kita cek apakah itu sudah dapat terrefleksi di dalam laporan keuangannya IMAS untuk full year 2023. Kalau saya lihat IMAS ya, pendapatan ini bagus. Nih saya langsung compare, jangan lihat annualize-nya ya teman-teman ya. Kita langsung compare aja quarter 3 sama full year 2022. Pendapatannya IMAS itu bagus, tetapi dari sisi net profit ini ya, brand equity Mercy itu ternyata masih belum mendongkrak kenaikan signifikan dari segi pendapatan, dari segi net profitnya. Teman-teman bisa melihat bahwa sampai dengan saat ini eh, net profit IMAS bisa bisa dibilang masih minus 15% dari full year 2022. Tapi teman-teman pasti bilang, iya ini kan eh, eh, belum ada laporan full year 2023, akan tetapi kalau dilihat dari posisi sementara maka saya melihat eh, hasil laporan keuangan IMAS juga tidak akan terlalu naik signifikan gitu. Nah, oleh karena itu kita akan mencoba memakai pendekatan dengan pair. Ya, kalau kita melihat pendekatan pairnya, ya selama ini IMAS itu tertinggi yang masuk akal pernah diperdagangkan pada level 19 kali price earning ratio. 19 kali itu pada saat dia masih sahamnya itu masih 2,8 bio. Ya, kalau 2,8 bio dan sekarang saham beredarnya sudah 4 bio, ya, share outstanding sudah 4 bio,
itu bisa dibilang ada eh simpelnya ini ada berarti ini ada kenaikan jumlah saham kurang lebih sekitar 30%, teman-teman. Nah, kalau kita mengacu dari sana 30%, ya, maka simpelnya kalau kita mengambil rata-rata price earning ratio-nya, ya, dengan kondisi 30%, maka saya menargetkan price earning ratio-nya IMAS secara annualized, dan kita anggap laporan keuangannya tetap bertumbuh ya. Jadi tidak turun dari tahun 2022, tetap tumbuh. Maka saya melihat rasio PER-nya itu akan berada pada 15 sampai dengan 16 kali price earning ratio. Ingat, konsepnya adalah hanya kenaikan 30%. Saya mengacu kepada price earning ratio yang 19 kali ini. eh Kenapa book value per share-nya atau PBV-nya tidak saya lihat meskipun PBV-nya ini masih jauh di bawah Astra International. Astra International itu mungkin ada di level 1,4 kali ya. Eh, Perbedaannya karena IMAS ini tidak konsisten di dalam memberikan net profit. Teman-teman bisa lihat dia loss di tahun 2021, 2020 loss, 2017 juga loss. Jadi pasar itu masih belum berani menghargai price earning ratio PBV yang tinggi buat IMAS. Meskipun book value per share-nya saat ini berada di level 3.600. Jadi saya akan mengacu menggunakan PER di mana estimasi saya PER IMAS itu akan di level 15 sampai 16 kali untuk tahun buku 2023. Berapa sih IMAS target? Nah, targetnya nanti kita akan ukur dalam pendekatannya yang mudah aja. Kita akan coba memakai pendekatan technical analysis. Sebelum kita masuk IMAS, saya akan membahas DILD fundamental. Fundamental DILD, ya ini luar biasa ya, hebat. Kita bisa ngelihat revenue-nya aja sudah mengalahkan revenue 5 tahun terakhir. Nih ya, teman-teman bisa lihat. Pendapatan kuartal 3 DILD adalah sudah mengalahkan revenue selama 5 tahun terakhir. Sehingga otomatis, sehingga otomatis ya teman-teman bisa melihat net profitnya ini adalah tertinggi. Sorry, net profitnya DILD belum tertinggi, tetapi bisa dibilang net profit DILD ini adalah 3 tahun yang tertinggi teman-teman. Ya teman-teman bisa lihat. Net profitnya adalah 3 tahun yang tertinggi. Artinya apa? Berarti di sini saya masih melihat DILD ini belum full run. Jadi masih bisa dibilang meskipun pendapatannya dia tinggi, tetapi cost-nya atau dia masih ada banyak pengembangan-pengembangan proyek yang dia lakukan. Sehingga menyebabkan net profit-nya itu masih rendah. Akan tetapi, ya, saya ingin sedikit mencoba membawa teman-teman melihat di sisi EBITDA. Jadi kita sedikit out of the box. Jadi jangan kita ngomongin net profit, PER atau PBV terus. Kuarter tiganya untuk tahun 2023 dari DILD, EBITDA-nya ini lumayan heboh ya, lumayan mencengangkan. Ini adalah EBITDA tertinggi selama 5 tahun, teman-teman. Nih, ada di 1,1 triliun EBITDA-nya dari DILD. Oleh karena itu, saya mau mengajak teman-teman tidak usah melihat, maaf, oleh karena itu saya ingin mengajak teman-teman jangan melihat price earning ratio-nya, apalagi jangan melihat PBV-nya, ya. Kenapa jangan melihat PBV? Karena PBV itu lebih banyak dipakai untuk pendekatan bank. Ya, jadi PBV itu dipakai lebih banyak untuk pendekatan emiten perbankan. Tapi saya pengen ajak teman-teman untuk melihat EV per EBITDA. Ya, teman-teman, ini valuasi EV per EBITDA. EV per EBITDA itu adalah enterprise value dibagi per EBITDA-nya. Dan di sini dia mengfaktorkan EV itu memfaktorkan market cap, enterprise value ya.
Jadi isinya itu memfaktorkan market cap dari saham tersebut ditambah dengan jumlah hutangnya. Tapi enterprise value itu mengeluarkan nilai cash gitu. Kenapa? Karena nilai cashnya juga dari DLD ini kecil ya gitu. Jadi memang lebih baik kita keluarkan, maka kita mendapatkan ya nih saya soroti, maka kita akan mendapatkan ya ini saya slide-nya saya bilang PBV ya saya nggak akan memakai PBV di dalam pendekatan DLD, tetapi saya akan memakai pendekatan EV per EBITDA. Nah, teman-teman bisa lihat yang di lingkaran merah ini EV per EBITDA. Dan kalau kita zoom, ya teman-teman, nah ini EV per EBITDA dari DILD. Bisa dibilang DILD ini mempunyai EV per EBITDA yang termurah selama 5 tahun. DILD selama 5 tahun ke belakang. Ya teman-teman bisa lihat dari EV per EBITDA-nya DILD saat ini posisinya eh, terendah. Jadi kalau kita memakai konsep annualize ya, dan kita udah tahu ini net profit kuartal 3 aja sudah menutupi nih. Net profit kuartal 3 saja sudah membalikan posisi dari net loss tahun 2022. Jadi anggaplah kalau kita berani mengestimasi, maka EV per EBITDA-nya DLD seharusnya berada di cash untuk laporan keuangan full year tahun 2023, maka seharusnya DILD EV per EBITDA-nya berkisar di antara 10 sampai dengan 12 kali. Ya, ini EV per EBITDA-nya. Pendekatannya saya akan memakai EV per EBITDA, di mana estimasi saya uh, EV per EBITDA-nya akan berada pada 10 sampai dengan 12 kali untuk full year tahun 2023. Oke, kemudian bagaimana dengan DLD di tahun 2024? Nah, makanya sekarang saya ingin mengajak teman-teman untuk menyimak estimasi dari chartnya. Ya, saya akan memulai dengan IMAS. Ya, kemarin itu memang IMAS ini ada lonjakan nih di sini nih. Ada lonjakan volume di Desember. Ya, dan kalau teman-teman ikutin dengan seksama, ya, lonjakan volume di Desember itu adalah dia membuat melewati resist trend line. Ya, kemarin itu saya masih menunggu ya pada saat IMAS melakukan lonjakan. Sorry, pendekatannya saya pakai langsung chart weekly ya teman-teman ya. Kenapa chart weekly? Karena chart weekly itu kita akan bisa melihat bagaimana pergerakan candlestick terhadap moving average-nya. Dan kita lihat IMAS itu tertahan di moving average 100 weekly dan candlestick resisten trend line-nya weekly itu ditembus pada tanggal 18 Desember, teman-teman. Sehingga ini bisa dibilang merupakan tren pembalikan yang kuat, ya, tren pembalikan yang kuat dengan volume yang besar, volume weekly-nya besar, dan volume weekly-nya ini kira-kira adalah volume terbesar dalam berapa nih ya? Dalam kurun waktu, wow, dalam kurun waktu 5 bulan terakhir, ini adalah volume terbesar pada Desember kemarin. Ini saya ambil chart weekly. eh IMA sudah menembus trend line-nya, trend line resist trend line-nya, dan kemudian kalau kita menggunakan oke, moving average-nya sendiri dia tertahan di moving average 100, masih slow positif ya. Dan yang terpenting ini adalah moving average 60-nya nih yang biru. Moving average 60 weekly yang biru. Di sini terlihat bahwa IMAS masih dalam posisi uptrend karena moving average 60 weekly-nya ini masih uptrend, teman-teman. Uptrend itu slope-nya masih positif, masih naik. Eh Kemudian mari kita cek dari MACD-nya.
kita juga bisa lihat MACD weekly-nya IMAS baru akan melakukan golden cross nih teman-teman. Jadi ini posisi bagus sekali bila teman-teman bisa masuk besok atau misalnya besok ada retrace juga bagus nih untuk teman-teman masuk. Kalau kita pakai Fibonacci saja, jadi saya tidak mau menghitung elliott wave-nya karena saya sejujurnya masih agak kurang pede dengan fundamentalnya IMAS. Maka saya mempunyai dua target untuk IMAS, ya, yaitu target IMAS ada di level 2000, ya, target untuk IMAS ada di level 2000 ini ya. Sebenarnya 1980, cuman karena IMAS ini tipis-tipis jumlah volumenya, maka target terdekat saya IMAS itu akan berada di 2000. Kemudian bila tertembus, maka IMAS bisa berlari sampai dengan 2400. Ya, itu estimasi dari saya. Jadi IMAS akan ke 2000 dan sampai dengan 2400. Ini target dari saya. Dua ini. Kemudian setelah IMAS, saya akan coba ngelihat, oh DILD ternyata saya belum punya. Nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa teman-teman. Saya save dulu. Mari kita ganti dengan DILD. DILD karena kemarin juga menarik chart weekly-nya. Dan DILD ini juga disupport oleh fundamental yang kuat, teman-teman. Oke, ya teman-teman, kita tarik DILD. Ya, teman-teman bisa lihat. DILD kemarin pada saat melakukan retrace, dia tertahan di moving average 60 weekly, ya, ini yang biru, teman-teman. Dan saat ini DILD berhasil bergerak di atas moving average 200 weekly-nya nih. Wah, ini penting nih teman-teman nih. Dia tetap berhasil bergerak di atas moving average 200 weekly. Ini menandakan bahwa DILD benar-benar sudah siap bullish. Volumenya masih belum kelihatan secara weekly, tetapi yang saya suka adalah sudah ada volume kenaikan selama 3 minggu berturut-turut, gitu. Dan trendline weekly-nya DLD juga sudah dilewati, teman-teman. Jadi sudah tertembus resisten trendline weekly-nya. Mari kita cek bagaimana dengan MACD-nya. Ya, MACD-nya juga uh, sebentar lagi akan golden cross ya secara weekly. Ingat ya teman-teman, ini chartnya adalah chart weekly. Eh, Berapakah target Fibonacci-nya? Saya belum ukur, tapi bentar ya, saya akan coba ukur. Sebentar, saya coba ukur target Fibonacci-nya, proyeksinya dari DLD akan berada pada level. Ini sebenarnya menarik sih DLD. ah Bisa dibilang level target DILD saya berani sebut ya, untuk DILD itu berada pada level 264 sampai dengan di level 318 teman-teman. Jadi kalau untuk DILD saya memberikan target di 264 sampai dengan 320. Ya, nih teman-teman, saya berikan targetnya DILD berdasarkan Fibonacci projection 264 dan sampai dengan 320. Ya, saya tadi memang saya memberikan EV per EBITDA-nya, tetapi saya masih belum sempat menghitung apabila EV per EBITDA DILD mencapai level 10 sampai dengan 12 kali, berapakah target price secara fundamental. Tapi saya ingin sharing ke teman-teman, ini adalah target price yang bagus, salah satu yang bagus ya buat emiten properti. Oke, ya sekarang teman-teman sudah melihat, ya teman-teman sudah melihat target dari DLD.
Oleh karena itu, bila teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa memberikan drop ke email atau teman-teman juga bisa memberikan komen atau pertanyaan di komen video. Disclaimer informasi oleh saya mempunyai posisi pada saham IMAS dan DLD dan saya tidak terafiliasi oleh emiten atau sekuritas manapun. Saya menyajikan data publik yang juga dapat diakses oleh halayak umum melalui situs emiten masing-masing, di mana video ini adalah sifatnya edukasi berbasis data dan bukan merupakan ajakan untuk membeli. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Semoga teman-teman selalu bisa tetap cuan maksimal. Dan jangan lupa like, komen, share videonya, dan subscribe channelnya. Salam ide investasi dan sampai ketemu pada video-video saya berikutnya.